Kita hidup di era kelimpahan, namun ironisnya, kita juga hidup di era kecemasan finansial yang tak terhindarkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah uang saya cukup? Kapan saya bisa pensiun? Atau bagaimana saya bisa mengikuti gaya hidup orang lain terus menghantui. Hari ini, kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang memiliki kekuatan luar biasa untuk merombak hubungan kita dengan uang. Stoikisme. Bagi banyak orang, uang adalah sumber stres tak berujung. Kita mengejar kebebasan finansial yang didefinisikan secara eksternal, sebuah jumlah di rekening bank. Namun seringkali semakin banyak kita mengejar, semakin terikat dan cemas kita jadinya. Kita didorong oleh konsumerisme, oleh perbandingan sosial, dan oleh ilusi bahwa kebahagiaan sejati dapat dibeli. Tapi bagaimana jika kebebasan finansial sejati bukanlah tentang jumlah uang, melainkan tentang kontrol diri, perspektif, dan kekayaan batin? Stoikisme yang diajarkan oleh para filsuf seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca bukanlah tentang tanpa emosi, melainkan tentang kebijaksanaan praktis. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima dengan tenang apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan inilah peta jalan kita menuju stoikisme finansial. Kita akan membedah 3 prinsip inti stoik dan bagaimana kita bisa menerapkannya untuk mengelola uang, mengurangi kecemasan, dan mencapai kemerdekaan finansial sejati. Mari kita mulai dengan pilar pertama. Prinsip paling mendasar dalam stoikisme adalah dikotomi kendali. Ini mengajarkan kita untuk memisahkan segala sesuatu di dunia menjadi 2 kategori. Pertama, hal-hal yang berada dalam kendali penuh kita, penilaian, opini, tindakan, upaya, respons. Kedua, hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita, pasar saham, suku bunga, tindakan orang lain, cuaca, ekonomi global. Kesalahan finansial terbesar kita adalah menempatkan energi emosional pada hal-hal di luar lingkaran kendali kita. Dalam keuangan, apa yang bisa kita kendalikan? Bukan hasil investasi, kenaikan harga saham, melainkan proses dan upaya kita, keputusan untuk berinvestasi, diversifikasi, besarnya tabungan bulanan, riset yang kita lakukan, dan waktu yang kita habiskan untuk merencanakan. Bukan gaji yang diberikan perusahaan, melainkan etika kerja dan peningkatan skill kita. Bukan krisis ekonomi, melainkan dana darurat yang kita bangun sebagai penyangga. Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kecemasan finansial muncul saat kita membayangkan skenario terburuk di luar kendali kita. Fokus pada lingkaran kendali akan mengubah kecemasan menjadi tindakan produktif. Untuk mengurangi rasa takut akan kerugian finansial, para stoik berlatih visualisasi negatif atau premeditatio malorum. Ini bukan pesimisme, melainkan perencanaan yang cerdas. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana jika? Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Jawab, saya akan menggunakan dana darurat, mengurangi pengeluaran, mencari pekerjaan baru. Bagaimana jika investasi saya turun 50%? Jawab, saya tidak akan panik menjual. Saya akan tetap pada rencana jangka panjang. Saya tahu ini adalah risiko pasar. Dengan membayangkan dan merencanakan tanggapan rasional, kita menghilangkan kekuatan menakutkan dari skenario tersebut. Kita menyadari bahwa kita akan baik-baik saja karena kekuatan karakter kita yang berada dalam kendali jauh lebih berharga daripada hasil eksternal yang tidak bisa dikendalikan. 3 strategi tindakan dikotomi kendali. Pertama, audit kecemasan. Setiap kali Anda cemas tentang uang, identifikasi.
Apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, biarkan pergi. Jika ya, buat rencana tindakan spesifik. Kedua, fokus pada input, bukan output. Rayakan diri Anda karena menabung 1 juta bulan ini. Input, upaya, bukan karena kenaikan nilai investasi. Output eksternal. Ketiga, bangun safety net, dana darurat. Ini adalah manifestasi fisik dari ketenangan stoik. Mengetahui Anda siap menghadapi hal terburuk memberi Anda kebebasan mental terbesar. Pilar kedua adalah kepuasan diri, self-sufficiency, atau kesederhanaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan eudaimonia adalah hasil dari hidup yang berbudi luhur, bukan akumulasi barang eksternal. Dalam konteks finansial, ini berarti membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang dipicu oleh tuntutan sosial atau ego. Keuangan kita sering dirusak oleh lifestyle creep, kecenderungan kita untuk meningkatkan pengeluaran seiring dengan peningkatan pendapatan. Ini adalah kebalikan dari kesederhanaan stoik. Epictetus bertanya, apa yang lebih kaya? Orang yang menginginkan banyak hal atau orang yang membutuhkan sedikit? Jika Anda menghasilkan 10 juta dan menabung 2 juta, Anda memiliki kekayaan batin lebih besar daripada orang yang menghasilkan 30 juta, tetapi menghabiskan 30 juta. Orang kedua adalah budak dari pendapatannya, terikat pada pekerjaan dan pengeluaran mewahnya. Orang pertama adalah bebas. Para stoik, khususnya Seneca, akan melakukan latihan periodik yang mereka sebut menyukai kemiskinan sukarela. Mereka sengaja menjalani hidup dengan kekurangan selama beberapa hari. Terapkan defisit sukarela, sengaja makan makanan yang sederhana, mengenakan pakaian lama, atau menunda pembelian besar untuk sementara waktu. Tujuannya, menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan semua kenyamanan yang Anda pikir Anda butuhkan. Anda melatih diri untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini bukan hanya menghemat uang, ini adalah membebaskan diri dari ketakutan akan kehilangan kemewahan. Setelah Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa bahagia dengan sedikit, uang kehilangan sebagian besar kekuatannya untuk mengontrol Anda. 3 strategi tindakan kesederhanaan. Pertama, anggaran kebutuhan dan keinginan. Pisahkan secara ketat. Anggarkan untuk kebutuhan terlebih dahulu, rumah, makanan, tabungan. Jika ada sisa, baru anggarkan untuk keinginan. Kedua, periode tunggu untuk pembelian besar. Tunda pembelian non-esensial selama 30 hari. Ini memberikan waktu bagi kebijaksanaan stoik Anda untuk mengambil alih sebelum impuls mengambil alih. Ketiga, tentukan angka cukup Anda. Secara stoik definisikan dengan jelas apa yang cukup bagi Anda untuk hidup dengan nyaman dan aman, terlepas dari apa yang dimiliki tetangga Anda. Ini adalah definisi pribadi Anda tentang kebebasan finansial sejati. Pilar terakhir yang paling penting, membedakan nilai intrinsik dari nilai ekstrinsik. Stoik menyebut nilai ekstrinsik, uang, kekuasaan, ketenaran, sebagai preferensi yang acuh tak acuh, preferred indifference. Mereka boleh dimiliki, tetapi mereka tidak boleh menjadi sumber kebahagiaan atau tujuan akhir kita, karena mereka dapat hilang kapan saja. Nilai intrinsik adalah kebajikan, virtues, keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik, yang berada dalam kendali kita, dan yang tidak bisa diambil dari kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan uang sebagai alat untuk hidup berbudi luhur. Uang dengan nilai ekstrinsik, membeli mobil mahal hanya untuk pamer.
berinvestasi dengan skema berisiko tinggi demi kekayaan cepat. Ini menjadikan uang sebagai tujuan. Uang dengan nilai intrinsik, menggunakan uang untuk membayar pendidikan, memberi sedekah, berinvestasi di perusahaan yang etis, atau membeli waktu kembali melalui otomatisasi. Ini menjadikan uang sebagai alat yang melayani kebajikan. Kebebasan finansial sejati yang didorong oleh stoikisme adalah ketika uang memungkinkan Anda untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, bukan ketika uang mendikte nilai-nilai Anda. Untuk menghargai nilai intrinsik kita perlu melatih persepsi atau rasa syukur. Tuliskan apa yang Anda sudah miliki yang tidak dapat dibeli. Kesehatan, hubungan baik, pengetahuan, dan karakter. Saat Anda merasa miskin karena melihat rekening bank, alihkan fokus. Bersyukurlah karena Anda memiliki keahlian untuk menghasilkan pendapatan atau karena Anda memiliki rumah untuk berlindung. Dengan cara ini, kita menggeser definisi kekayaan dari total aset ekstrinsik menjadi total rasa syukur dan kebajikan intrinsik. Kekayaan batin Anda jauh lebih besar daripada saldo bank Anda. 3 strategi tindakan nilai intrinsik. Pertama, definisi uang yang berbudi luhur. Tulis satu kalimat yang mendefinisikan mengapa Anda ingin bebas secara finansial. Pastikan alasannya adalah kebajikan, misalnya untuk memiliki waktu mengajar anak-anak atau untuk memiliki kemampuan mendukung keadilan sosial, bukan status atau pamer. Kedua, biaya peluang, stoik. Setiap kali Anda ingin membeli sesuatu yang ekstrinsik, tanyakan, apakah pembelian ini akan merampas waktu saya untuk mengembangkan karakter atau kebajikan saya? Ketiga, investasi dalam diri. Anggarkan uang untuk pelatihan, buku atau hal-hal yang meningkatkan kebijaksanaan dan kemampuan Anda. Ini adalah investasi yang tidak bisa diambil oleh pasar. Kebebasan finansial sejati bukanlah tentang mencapai angka ajaib di bank. Ini tentang kebebasan mental dari kecemasan, rasa iri, dan ketakutan akan kehilangan. Kita menerapkan dikotomi kendali untuk fokus pada upaya dan proses kita, bukan hasil pasar. Kita mempraktikkan kesederhanaan untuk memutuskan ikatan kita dari konsumerisme dan lifestyle creep. Kita memprioritaskan nilai intrinsik, menggunakan uang sebagai alat untuk membangun karakter yang kuat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang tidak bisa dicuri atau hilang. Epictetus merangkumnya. Kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi dari memiliki sedikit keinginan. Tantangan saya untuk Anda hari ini, mulailah kecil. Terapkan satu prinsip stoik ini dalam keputusan uang Anda minggu ini. Uang adalah sumber daya yang acuh tak acuh, netral. Terserah pada Anda untuk memberinya tujuan yang berbudi luhur. OST. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menuju stoikisme finansial. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga Anda mencapai kekayaan batin sejati. Makasih sudah nonton sampai akhir. Kalau suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.